Pegiat media sosial yang kerap mengunggah konten opsi binari kini dinanti polisi. Indra Kents sedianya diperiksa hari ini tetapi tidak hadir karena sedang berobat ke Turki. Inilah salah satu unggahan Crazy Rich Me dan Indra Kents saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Turki. Pria yang terkenal dengan berbagai postingan binary option ini pun mengaku akan segera pulang ke Indonesia malam ini. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menjadwalkan pemeriksaan Indra Kents atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option. Berdasarkan penyelidikan sementara, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi menegaskan binary option adalah judi online. Berkaitan dengan aplikasi Binomo yang dugaan judi online itu. Berapa kerugian yang dialami oleh pelapor, Pak? Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta. Tidak hanya Polda Sumatera Utara, Indra Kents juga sedianya dijadwalkan diperiksa Bareskrim hari ini. Pengacara Indra Kents berdalih bahwa jadwal pengobatan ke Turki sudah direncanakan sebelum datangnya undangan panggilan. Mengapa ini harus terus terulang dan banyak saja orang yang tergiur dengan keuntungan sesaat? Kita langsung berbincang dengan Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing. Pak Tongam, selamat malam. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat, Pak. Iya, ini yang lagi rame Binomo karena mungkin tokohnya adalah seorang selebgram. Sebetulnya di catatan Bapak ada berapa banyak yang model-model seperti ini? Iya, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Binomo dengan binary option ini adalah kegiatan yang lebih cenderung berupa judi, di mana para trader ini memprediksi atau menebak harga suatu aset naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Jadi tidak ada di sana trading sebenarnya. Oke. Ini adalah hanya tebak-tebakan dan juga bukan merupakan sarana investasi. Oke. Nah, kami sudah memanggil 5 orang influencer ya, yang kami duga merupakan influencer yang paling banyak pengikutnya, dan mereka semua mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan ilegal karena mereka memfasilitasi kegiatan-kegiatan broker luar negeri seperti Binomo, Quotex, Oxtrade, Elon Trade, dan kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada izin di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga melakukan trading, mengedukasi, tapi mengedukasi untuk masuk ke binary option. Nah, ini juga melanggar ketentuan tentunya karena setiap training yang melakukan kegiatan pendidikan di bidang perdagangan berjangka komoditi harus ada izin dari Bapepti. Di samping itu juga mereka menjanjikan keuntungan fix. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kami dari Satgas Waspada Investasi secara dini meminta mereka untuk menghentikan semua kegiatan promosi binari dan mencabut atau menghapus semua konten promosi yang ada di media sosial dan tidak mengulangi kegiatan itu lagi. Oke, namanya ini kan Satgas Waspada Investasi, artinya sebelum orang terjebak harus sudah waspada bahwa yang mereka akan masuki ini adalah sesuatu yang membahayakan. Biasanya Satgas tahu setelah ramai atau ketika mulai muncul sudah bisa dideteksi bahwa ini tidak trading tapi ternyata hanya bersifat judi. Ya, dalam banyak perkara-perkara investasi legal, memang kami dari Satgas Waspada Investasi sangat banyak mendeteksi secara dini dengan menghentikan kegiatan itu secara dini tanpa melihat dulu ada korban di sana. Oke. Tapi memang ini Binomo ini sudah kita hentikan sejak 2019 dari Satgas Waspada Investasi, menghentikan kegiatannya, mengumumkan ke masyarakat agar masyarakat tidak ikut. Jadi kita secara dini sudah menghentikan kegiatan ini. Namun demikian memang kegiatan-kegiatan seperti ini kan dapat diakses karena memang ditawarkan melalui kegiatan-kegiatan media sosial, kemudian ada afiliator Indonesia,
yang merupakan perpanjangan tangan dari mereka. Nah, kami di samping tentunya melakukan pemblokiran, penghentian kegiatan, kami juga mengedukasi masyarakat tentunya untuk bisa waspada terhadap penawaran ini. Oke, terkait dengan edukasi dan literasi, apa sih Pak Tongam yang bisa membuat masyarakat supaya kemudian tidak terjebak dalam hal-hal seperti ini? Ya, kami selalu menyampaikan ke masyarakat dalam literasi ya, apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izin badan hukumnya, cek legalitasnya, kemudian izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin ya jangan diikuti. Seperti ini Binomo ini kan tidak ada izinnya di Indonesia. Kemudian cek legalitas logisnya, rasionalitas imbal hasil. Jadi kalau dalam perdagangan ada orang menawarkan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan fix atau profit sharing, itu tentu sangat menyesatkan. Karena dalam perdagangan, terutama perdagangan berjangka komoditi, tidak ada sesuatu keuntungan yang fix. Karena harga itu bisa naik turun dan bisa juga kita rugi. Nah, ini yang perlu kita pahamkan ke masyarakat supaya berpikir secara rasional. Oke, terkait dengan logis ini Pak Tongam ya, mungkin karena orang melihat yang mempromosikannya adalah seseorang selebgram yang menunjukkan pola hidup yang kaya raya, crazy rich gitu, sehingga kemudian orang menjadi tertarik. Nah, bagaimana dalam terkait literasi ini supaya kemudian orang bisa menghitung bahwa ini tidak logis yang ditawarkan ini? Itu gimana Pak Tongam? Iya, tentu ini merupakan tugas yang bisa kita lakukan bersama tentunya, bahwa mengedukasi masyarakat terutama perubahan mindset ya. Jangan sampai tergiur dengan imbal hasil tinggi contohnya. Mereka itu memamerkan mobil-mobil mewah, rumah mewah, dan transfer dana yang kemungkinan besar sangat semu. Dan ini yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, bahwa tidak ada sesuatu keuntungan yang sangat instan yang bisa diperoleh walaupun dengan perdagangan seperti ini. Oleh karena itu masyarakat kita didik agar lebih berpikir waspada ya, cerdas dalam berinvestasi. Dan juga dalam perdagangan kami meminta masyarakat sebelum terjun untuk melakukan kegiatan perdagangan di bidang komoditi berjangka, hendaknya memahami dulu bagaimana bisnis proses di perdagangan itu. Jangan tiba-tiba masuk tapi tidak tahu sama sekali mengenai perdagangan. Karena kita harus memahami risiko dari perdagangan itu. Oke, terkait dengan Binomo ini Pak, tadi Pak Tongam bilang ini 2019 sudah ditutup. Untuk melindungi warga, sebetulnya yang berwenang kemudian menutup dan memblokir itu di siapa Pak? Iya, Satgas Waspada Investasi tentu melakukan penghentian secara dini proses hukum. Karena itu waspada investasi secara dini memotong mata rantai mereka agar masyarakat yang lain tidak ikut. Oleh karena itu masyarakat bisa terbantu dari tindakan Satgas ini. Seperti contohnya kita hentikan kegiatannya, kita blokir situs web aplikasinya, kita umumkan ke masyarakat agar masyarakat memahami. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan Satgas Waspada Investasi terutama untuk melindungi masyarakat kita agar tidak terjebak di sana. Namun demikian apabila masyarakat kita sudah merasa Tapi nyatanya 2019 ditutup, ternyata sampai sekarang masih bisa diakses oleh publik. Itu berarti yang bisa memblokir itu di bagian mana? Iya, ini juga menjadi perhatian kita tentunya dengan teknologi digital yang sangat berkembang saat ini, di mana kita lakukan pemblokiran. Pada saat kita blokir bisa saja dia ganti nama, bikin baru dengan sistem teknologi digital saat ini. Oleh karena itu memang ini dari satu sisi ya, pelakunya kita lakukan pemberantasan dengan blokir, kita umumkan ke masyarakat. Tapi yang paling penting kita lakukan adalah dari sisi masyarakatnya, demand-nya sebenarnya, mengedukasi mereka. Karena kami yakin semakin terdidik masyarakat kita memahami bagaimana investasi-investasi legal ini, semakin sempit ruang gerak para pelaku ini. Oleh karena itu memang sasaran kita adalah mendidik masyarakat kita agar waspada. Banyak instrumen hukum yang bisa kita terapkan, Undang-Undang ITE, kemudian juga TPPU, dan kemudian penipuan. Tapi hak masyarakat yang terlanjur memasukkan duit ke sana untuk kembali duitnya, ada terbuka nggak peluang itu Pak Tongam? Iya, tentu kami juga dari Satgas Waspada Investasi ya meminta para pelaku ini mengembalikan dana-dana yang dihimpun oleh
para pelaku ini kepada masyarakat tentunya. Namun demikian memang di beberapa pengalaman investasi legal ya tidak pernah ada pengembalian yang sampai 100% yang kita lihat contohnya di Pandawa Depok, di CSI Cirebon. Karena apa? Karena dana-dana itu sudah difoya-foyakan oleh mereka dan sudah membayar beberapa bonus. Nah ini tapi harapan kita adalah bahwa dalam proses hukum nanti akan terlihat bagaimana mereka mempunyai kewajiban dan yang harus dipenuhi kepada masyarakat yang menjadi korbannya. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam praktek penipuan seperti ini. Kira-kira untuk membuat jera itu hukumnya harus seperti apa, Pak Tongam? Ya tentu kami dari Satgas Waspada Investasi bukan merupakan penegak hukum ya. Hukumnya penegakan hukum nanti akan ada tetap di kepolisian. Tetapi yang pasti dari kami ini adalah melakukan perlindungan secara dini kepada masyarakat di mana kami akan melakukan penghentian kegiatan-kegiatan itu tadi ya sebelum masyarakat kita download. Jadi begitu muncul kita injak karena kami melakukan patrol harian juga dengan Kominfo untuk mendeteksi secara dini penawaran-penawaran ini. Oke. Namun demikian benar tadi bahwa pemblokiran ini tidak merupakan suatu solusi jangka panjang karena berbagai cara dilakukan oleh mereka karena ini kejahatan ya. Kejahatan. Jadi modus-modus itu mereka ciptakan secara berlanjut. Oke, baik. Pak Tongam, mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak ada lagi penipuan-penipuan di masyarakat kita. Terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Ratusan emak-emak di Jawa Timur berebut minyak goreng murah. Kami segera kembali.